para peserta pelatihan di virtual Zoom training soft skill persiapan praktik kerja lapangan bersama kami Kristal Indonesia Manajemen. Saya berpesan kepada Anda semua, pada ini khususnya semester 5 yang akan masuk semester 6, karena nanti Anda akan berinteraksi dengan orang luar atau pihak eksternal, berinteraksi dengan dunia kerja atau calon pengguna Anda di rumah sakit, di puskesmas, di apotek, di industri farmasi, maka mohon diperhatikan beberapa poin yang terkait dengan pertama, etika, akhlak, sopan santun. Baik itu dalam berpenampilan, dalam tutur kata atau komunikasi lisan, maupun juga dalam komunikasi secara tertulis. Mulai dari yang dulu, yang di online, Anda harus berikan saya untuk dogen. Oke, apa kabar pagi hari ini Mas Mbak semua? Semangat. Bahagia. Oke, baik. Hari ini saya merasa senang dan bersyukur pada kesempatan yang sangat luar biasa ini saya bisa ketemu dengan calon-calon orang yang hebat dan luar biasa. Teman-teman semester 5, teman-teman baik yang posisinya sudah pernah bekerja atau sekarang sedang bekerja atau yang betul-betul masih muda. Menyiapkan proses PKL itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Apa luar biasanya? Anda sudah mulai dilihat oleh para HRD. Anda sudah mulai dilihat oleh para tim sumber daya manusia yang melihat kira-kira Anda nanti cocok nggak bekerja di tempat mereka. Kira-kira Anda nanti cocok tidak untuk bekerja di posisi yang sekarang sedang Anda siapkan. Nah, teman-teman, saya merasa senang dan bahagia. Hari ini saya bisa bertemu dengan Anda semuanya dan kita akan berlatih ya. Jadi kira-kira persiapan PKL itu seperti apa? Saya sudah melihat Anda sudah ada yang mengisi persiapan PKL, ada yang butuh percaya diri, Anda persiapan PKL sudah ada yang membutuhkan komunikasi biar lebih pede itu gimana sih Pak? Gitu ya. Saya mau menuju kepada Mas Radivan Prata dulu. Yes. Mas Radivan, selamat siang Mas Radivan. Iya Pak, selamat pagi menjelang siang. Ya, pagi menjelang siang ya. Apa kabar pagi hari ini?
Semangat. Semangat, sukses, bahagia. Yes, Mas Radivan, apa yang sudah Anda siapkan untuk menuju profesional muda sebagai calon lulusan AFI atau sebagai calon yang nanti akan masuk ke dunia PKL? Apa yang sudah Anda siapkan dari sekarang? Tentunya ini Pak, paling utama persiapkan kondisi tubuh agar tetap prima selama PKL nanti. Terus ya, juga banyak belajar Pak, kayak gitu. Oke, apa yang ingin Anda dapatkan hari ini? Untuk terkait pelatihan, mungkin ini Pak, keterampilan sama wawasan biar lebih luas kayak gitu Pak. Oke, baik kalau gitu, thank you ya Mas Radivan. Thank you, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Mas Radivan. Sekarang saya masuk ke Mbak Krispur. Wah, ini tulisannya 5A Krispur. Ini merek handphone sama nama jadi satu ini. Oke, selamat pagi Mbak Krispur Nadani. Selamat pagi Pak. Yes, apa kabar pagi hari ini? Semangat. Semangat, sukses, luar biasa. Bahagia. Mohon maaf. Tidak apa-apa. Oke, Mbak Kris, apa yang sudah Anda siapkan untuk menuju PKL dan apa harapan Anda terhadap pelatihan selama setengah hari, 2 hari sampai dengan besok? Baik Pak. Untuk persiapannya sama dengan Mas Radivan, bahwa tetap menjaga kondisi supaya fit ya Pak, dan dapat berjalan dengan lancar nantinya jika sudah mengalami PKL. Dan untuk harapannya pada pelatihan siang ini dan besok dapat mendapatkan pembekalan Pak, bekal baik dari mental maupun tips-tips bagaimana kita bisa menghadapi PKL nantinya. Yes. Oke, good. Terima kasih Mbak Kris ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Kris. Yes. Baik teman-teman, sebelum saya mengajak Anda untuk praktek bersama dan juga Anda nanti akan ketemu di breakout room nanti dengan para trainer dan para coach lainnya, saya akan menyampaikan beberapa hal tips berkaitan tentang bagaimana caranya Anda menyiapkan, sekali lagi menyiapkan proses untuk masuk ke dunia PKL yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena sampai dengan sekarang teman-teman di saat pandemi ini bahwa nomor 1 itu adalah sehat dulu ya. Anda harus sehat. Kalau sudah sehat, untuk apa sehatnya? Untuk belajar. Belajarnya untuk apa? Belajarnya kembali lagi untuk sehat ya. Jadi filosofi belajar untuk sehat dan sehat untuk belajar adalah ketika Anda nanti mau masuk ke praktek di puskesmas, apotek, atau di rumah sakit, Anda harus menyiapkan betul-betul dari diri Anda. Apa yang perlu dipersiapkan? Oke, next slide berikutnya Mbak. Jadi saya akan menyampaikan kepada Anda apa beberapa tips-tips yang nantinya akan Anda lakukan ya. Jadi yang pasti adalah penampilan sudah harus Anda siapkan ya. Penampilan Anda harus siapkan, yang profesional pun juga harus Anda siapkan. Tapi sebelum masuk ke penampilan yang profesional, saya akan menyampaikan ada 4 enzim. Ya, ada 4 enzim yang sudah harus Anda siapkan dari sekarang. Ya, mungkin di antara Anda sering membaca-baca kira-kira enzim apa ya yang harus disiapkan. Kenapa? Karena sampai dengan sekarang banyak orang yang tidak tahu bahwa ternyata dalam tubuh kita itu sudah ada enzim ya. Ya, sudah ada enzim, di mana enzim ini adalah enzim yang betul-betul bisa menyiapkan pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Baik, teman-teman semuanya, yang pertama adalah hormon dopamin ya. Hormon dopamin Anda sudah punya semuanya ini, tetapi kurang bisa digali lebih maksimal lagi. Ya, bagaimana cara menggali biar lebih maksimal lagi? Hormon dopamin akan Anda gali lebih maksimal apabila, sekali lagi, apabila Anda betul-betul satu, memiliki tujuan hidup. Ya, Anda memiliki tujuan hidup. Orang-orang yang memiliki tujuan hidup adalah orang-orang yang memiliki hormon dopamin yang bagus. Ternyata kesuksesan dalam dunia kerja teman-teman, dalam dunia PKL, itu besok para HRD tidak akan menanyakan Anda
apakah punya IPK yang tinggi atau enggak. Enggak. Tapi justru yang pertama adalah kreativitas. Ya, justru yang pertama adalah kreativitas. Kreativitas untuk apa? Anda harus kreatif saat bangun pagi. Anda harus kreatif saat kondisinya tidak maksimal. Entah itu hujan, entah itu panas, entah kondisi tidak memungkinkan. Anda harus kreatif untuk menciptakan suasana-suasana baru setiap hari. Ya, jadi mulai dari sekarang tolong, ini tips saya yang pertama, tolong Anda catat ya, saya ambil dari YouTube MGI, bahwa kreativitas ini menjadi prioritas yang pertama. Ya, setelah kreativitas ada hal-hal yang perlu juga Anda siapkan, karena sampai dengan sekarang banyak orang lupa bahwa kreativitas itu perlu dibangun. Bagaimana cara melatih kreativitas? Harus dilatih. Mulai dari sekarang Anda tolong biasakanlah ketika bangun pagi untuk olahraga, bangun pagi merapikan kamar, kemudian kamarnya yang biasanya tidurnya di pojoknya menghadap ke utara, sekali Anda geser nih menghadapnya ke selatan atau ke timur atau ke barat. Intinya adalah jangan lakukan hal yang sama setiap minggu. Selamat datang, 3, 2, 1, mulai. Selamat pagi Ibu, selamat datang di Apotek Afi Farma. Ada yang bisa saya bantu? Silakan Ibu duduk dulu. Oke, baik. Oke, tinggal nanti jangan terlalu cepat, tapi bagus ketika memberikan pelayanannya, Mbak ya. Tambahkan senyumnya, tetap harus. Terima kasih. Lihat posisinya adalah tangan kiri ya Mbak ya, waktu pas seperti ini ya. Nah, itu diganti tangan kanan, ya. Artinya kita coba untuk berikan layanan, tapi posisi tangannya adalah tangan kanan seperti ini, gitu ya. Jadi tangan kanan yang biasa memang kita untuk melakukan kegiatan, ya, dengan baik seperti itu. Oke, Mbak Noviana, terima kasih. Lagi bagaimana Anda berkomunikasi, cara Anda smile voice-nya, smile face-nya itu akan kelihatan kok, ya. Walaupun Anda tertutup masker. Saya selama ini mengajar ketika menutup masker, ya, ketika kegiatan offline ini juga mengalami kendala, gitu ya. Tetapi saya juga vokal saya jadi saya besarkan memang, kemudian bagaimana mimik muka saya nggak kelihatan, tetapi dari mata saya, gitu ya. Semangat, sukses. Ya. Juga sedikit gambarnya Mbak Melda. Oke, gambar apa itu? Oke, sebagai seorang apoteker ya. Oke, sip, silakan di sobeknya ya harusnya banyak ya. Ini kok ada yang nyobek cuma sekali ya. Buktikan bahwa Anda akan sukses dan berhasil. Insya Allah, amin. Teman-teman, Anda sudah kuliah di Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta. Setahun, 2 tahun Anda lalui. Anda sedang berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Anda sedang berproses untuk menjadi orang-orang yang berhasil. Sekarang Anda ada yang sudah berkeluarga. Ada yang masih kuliah, ada yang masih fresh graduate. Apapun itu tidak masalah. Yang paling penting adalah bagaimana Anda berakhir dengan bahagia. Kedua orang tua Anda menginginkan anak-anaknya bahagia. Kedua orang tua Anda tidak menginginkan anak-anaknya hanya sukses secara materi saja. Anda ingat ketika Anda kuliah, mungkin ada di antara Anda kuliah hanya untuk formalitas karena mungkin Anda sudah bekerja. Tetapi sebenarnya esensinya bukan itu. Bekerja adalah untuk belajar. Dan belajar adalah untuk bekerja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Baik, terima kasih pada Mbak Nia sebelumnya sudah memberikan waktu pada saya untuk menutup acara pada siang hari ini. Sudah 2 hari teman-teman diberi pembekalan atau pelatihan oleh tim Kristal
Indonesia Manajemen ya. Nah, untuk itu teman-teman, kami dari Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta sangat mengucapkan terima kasih kepada tim Kristal Indonesia Manajemen telah membantu teman-teman dan memberikan ilmunya untuk persiapan sebelum PKL. Jadi teman-teman, untuk 2 hari ini merupakan rangkaian soft skill yang diberikan oleh Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta kepada teman-teman semua. Jadi untuk angkatan ini alhamdulillah teman-teman mendapatkan seluruh rangkaian soft skill yang diberikan oleh tim Kristal Indonesia Manajemen. Jadi kami sudah bekerja sama dengan tim Kristal Indonesia Manajemen, memang bertujuan tidak hanya memberikan hard skill dari dosen-dosen memberikan ilmu kepada mahasiswa semuanya, tapi kita juga bekali teman-teman dari segi soft skill ya. Jadi kami memang tujuannya adalah kami padukan antara hard skill dan soft skill biar teman-teman jauh menjadi pribadi atau nanti menjadi lulusan Akademi Farmasi Indonesia yang baik. Nah, teman-teman angkatan ini itu mendapatkan seluruh rangkaian soft skill. Mulai dari pertama dulu teman-teman saat semester 1 dapat soft skill kan ya kalau nggak salah. Jadi semester 1 ya, jadi dari semester 1 itu diberikan soft skill, kemudian semester 5 ini untuk persiapan PKL karena nanti teman-teman akan berhadapan langsung di lapangan dengan notabene bukan tidak berhadapan dengan Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu tenaga pendidikan atau sesama mahasiswa. Besok teman-teman akan menghadapi orang-orang yang di luar sana yang di lapangan. Jadi kami memberikan soft skill ini harapannya teman-teman mampu tidak hanya secara ilmu pengetahuan yang diandalkan, tetapi dari segi attitude, dari segi tata krama itu harus dijaga. Maka dari itu program soft skill ini kami berikan untuk teman-teman semuanya. Dan besok teman-teman di semester 6, besok teman-teman juga akan dilatih oleh tim Kristal Indonesia Manajemen ini untuk persiapan dunia kerja. Jadi selama di Akademi Farmasi Indonesia, teman-teman nanti diberikan 3 kali soft skill. Yang pertama pada saat PMB, yang kedua pada saat persiapan dunia kerja ini, dan kemudian yang ketiga adalah besok ketika semester 6 yaitu persiapan dunia kerja. Ya, jadi tenang saja untuk teman-teman semuanya, kami dari Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta ingin teman-teman nanti menjadi lulusan yang baik, tidak hanya berilmu ya, jadi jago dalam hal segi ilmu pengetahuan kefarmasian, tapi kami ingin teman-teman menjadi lulusan Akademi Farmasi Indonesia yang juga baik sopan santunnya, attitude-nya, karena di dunia kerja itu tidak hanya kepintaran atau kepandaian ilmu pengetahuan yang diutamakan, tetapi juga dari segi attitude.